Saya ingin sampaikan pesan kepada seluruh pejuang, pengemban dakwah, kaum perjuang, kaum revolusioner sejati. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah merasa kecil di hadapan rezim. Rezim itu sebenarnya ketakutan dengan umat ini. Hanya saja umat ini perlu bersama-sama menyuarakan kebenaran untuk menuntut keadilan agar rezim yang represif dan anti-Islam ini segera tumbang atas izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bangsa Indonesia ini setiap sholat doakan negeri ini. Jangan doakan negeri ini yang jelek-jelek, ya. Bapak jangan salah paham nih. Wah, ini pendukung pemerintah. Oh, pemerintah itu bisa pergi dan datang. Tapi negeri ini tempat saya sujud, Pak. Kalau negeri ini tidak aman, kira-kira kita bisa ngaji nggak? Saya mau tanya sama Bapak. Jangan orang itu berpikir, oh, yang penting kita hancur, Pak, serang, buat kerusuhan, jihad. Loh, Bapak bisa lihat, loh, negeri yang dimana banyak teriak jihad, sekarang hasilnya apa? Sekarang hasilnya apa? Hasilnya orang Islamnya murtad. Orang Islamnya baris panjang di depan kedutaan besar negara-negara Eropa, minta suaka politik. Anak kecilnya diangkat ke negara sana, tidak punya masa depan, bahkan tidak dididik secara Islam. Pemerintah itu boleh pergi dan datang, rezim itu boleh berganti, menteri itu bisa ada dan bisa tiada, tapi negeri ini harus ada, Pak. Negeri ini rasa aman ini harus ada. Jangan karena kita terjebak pada kondisi tertentu, ya Allah hancur Indonesia. Jangan. Indonesia nggak boleh hancur. Yang hancur itu orang yang apa itu? Yang zalim, orang yang merusak. Tapi negeri ini harus kita doakan. Pemerintah itu harus kita doakan. Ya Allah, berikan kepada saya pemimpin yang adil. Saya sudah 4 tahun ini entah direndahkan, entah dimaki, entah dihina, entah difitnah, saya diem saja. Sabar, sabar ya Allah, sabar, saya gitu aja. Tetapi kadang-kadang kan dia perlu jawab, ya kan? Kan perlu menjawab. Dibilang anti ulama, masa saya diem? Ya saya jawab sekarang. Dibilang kriminalisasi ulama, masa saya diem? Ya saya jawab sekarang. Mengenai anti ulama, ya saya tiap hari, tiap minggu itu masuk pondok pesantren dengan ulama. Terus yang tanda tangan perpres hari santri tanggal 22 Oktober itu siapa? Masa anti ulama tanda tangan hari santri? Logikanya itu memang harus kita pakai. Kalau Cak Lontong bilang mikir, mikir, mikir. Kalau Cak Lontong persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah di dalam bangsa yang besar seperti Indonesia ini sangat penting sekali. Jangan sampai karena hal-hal kecil, karena perbedaan pilihan, baik dalam pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, maupun pilihan presiden, kita ini seperti tidak sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Sering kita lupa ini.
Padahal yang namanya pemilu, baik pilkada, pileg, pilpres itu setiap 5 tahun selalu ada. Selalu ada. Jadi kalau saya sering menyampaikan, kalau ada pilihan bupati, pilihannya ada 1, 2, 3, 4, ya dilihat saja gampang. Dilihat prestasinya apa, pengalamannya apa, sudah pengalaman atau belum dalam mengelola pemerintah. Programnya apa dilihat, gagasan-gagasan besarnya apa untuk daerahnya, ide-idenya apa untuk daerahnya. Sudah, setelah itu bismillah pilih. Enggak usah pakai rame-rame, pakai fitnah-fitnah, pakai saling mencela, pakai saling mengejek, pakai saling nyinyir, pakai saling menghina. Itu bukan nilai-nilai agama yang kita anut. Saya sudah 4 tahun ini entah direndahkan, entah dimaki, entah dihina, entah difitnah, saya diem saja. Sabar, sabar ya Allah, sabar, saya gitu aja. Tetapi kadang-kadang kan dia perlu jawab, ya kan? Kan perlu menjawab. Masa 4 tahun dibilang PKI saya diem, ya saya jawab. Dibilang anti ulama, masa saya diem, ya saya jawab sekarang. Dibilang kriminalisasi ulama, masa saya diem, ya saya jawab sekarang. Mengenai anti ulama, ya saya tiap hari, tiap minggu itu masuk pondok pesantren dengan ulama. Terus yang tanda tangan perpres hari santri tanggal 22 Oktober itu siapa? Masa anti ulama tanda tangan hari santri? Logikanya itu memang harus kita pakai. Kalau Cak Lontong bilang mikir, mikir, mikir. Kalau Cak Lontong awas Bu, jangan ini di tempat.